warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan mempreview pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada pembelajaran 8 masih berkaitan tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hewan ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Kemudian kita lanjutkan. Anak-anak silahkan langsung membuka buku bahasa Indonesianya, yaitu halaman 39. Ya, di sana terdapat teks mengenai keseruan Mira di rumah paman. Nah, yuk kita cek teksnya. Ya. Hari Ahad, keluarga Mira berkunjung ke rumah paman. Desa tempat tinggal paman sangat indah dan asri. Mira selalu kagum jika melewati jalan setapak dekat rumah paman. Banyak anak-anak seusianya yang bermain bersama. Tanpa sengaja, Mira melihat genangan air berisi hewan berukuran kecil. Ayah berkata, yang bentuknya kecil memanjang itu adalah jentik nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung secara cepat dan terjadi pada media air. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur nyamuk yang berada di atas air. Ketika menetas, berubah menjadi jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya setelah beberapa waktu akan berubah menjadi nyamuk. Mira bingung, apakah jentik nyamuk bentuknya berbeda-beda? Karena dalam genangan air itu ada hewan kecil juga, hanya saja kepalanya lebih besar. Nah, kemudian ayah menjelaskan kalau itu dinamakan berudu. Sama dengan nyamuk, daur hidup katak dimulai dengan bertelur dan kemudian berubah menjadi berudu. Beberapa waktu kemudian, tumbuh menjadi katak muda dan akhirnya menjadi katak dewasa. Mira kagum dengan penjelasan ayahnya, karena dia sekarang jadi bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, hebat ya, sudah ada pengetahuan tentang nyamuk dan katak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sesampainya di rumah paman, Mira melihat akuarium berisi ikan hias yang sangat cantik. Mira penasaran apakah pertumbuhan ikan sama dengan katak karena sama-sama berasal dari air. Nah, ayah menjelaskan bahwa jika pada ikan, daur hidupnya dimulai dari bertelur, kemudian menetas menjadi lava. Dalam beberapa waktu berubah menjadi ikan. Nah, saat ayah sedang menjelaskan, paman datang membawa makanan dan minuman. Bersama bibi, diikuti seekor kucing yang sangat lucu, berwarna putih. Mira bertanya kepada paman, apakah kucing juga bertelur? Nah, kemudian paman menjelaskan bahwa kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang bertelur diantaranya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sangatlah cantik, namun ternyata tahapan perkembangbiakan dan pertumbuhan fisiknya sangatlah luar biasa yang sering disebut dengan metamorfosis. Nah, tahapan daur hidup pada kupu-kupu dari telur menetas, kemudian menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan terbentuklah kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Mira jadi banyak tahu tentang daur hidup hewan yang ada di sekitarnya. Dengan banyak bertanya, kita bisa menjadi lebih banyak ilmu. Senangnya berlibur di rumah paman Mira. Ya, baik. Dari cerita yang tadi sudah kita sampaikan bahwa ternyata ada banyak sekali macam-macam perkembangan dan pertumbuhan pada hewan yang ternyata sering kita temui. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah silahkan melihat di halaman 40. Di sana terdapat bagian eksplorasi, yaitu di sana dipertanyakan beberapa pertanyaan terkait
teks. Nah, tentang misalnya kemanakah Mira bersama keluarganya pada hari Ahad. Nah, nanti anak-anak silakan baca teksnya kembali untuk mencari jawaban yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan halaman 41 di bagian rumuskan. Nah, di kegiatan 1, di sana ada perintah bahwasanya anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nanti di bagian bulatan di tengah-tengah gambar itu, silakan anak-anak berikan tanda centang jika memang binatang itu atau hewan itu termasuk binatang yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian di kegiatan kedua, anak-anak melihat di halaman 42 itu ada sebuah bagan mengenai binatang yang tadi sudah disebutkan di teks, yaitu tuh ada ikan, ada kupu-kupu, dan ada katak. Nah, anak-anak silahkan memperhatikan kembali teksnya, kemudian dilihat kira-kira bagaimana ya daur hidup ikan itu. Nih, misalnya di bagian ikan, anak-anak dilihat daur hidupnya dimulai dari bertelur, kemudian menetas menjadi, nah titik-titiknya diisi. Kira-kira setelah bertelur dan menetas, jadi apa ya ikan itu? Nah, jadi titik-titiknya diisi ya. Baik, kalau sudah selesai, silahkan anak-anak bacakan hasilnya di depan orang tuanya. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak ada satu tantangan yang tersisa, yaitu di halaman 43 bagian aplikasikan. Silahkan anak-anak lihat, di situ ada 4 gambar. Nah, gambar itu mengenai daur hidup perkembangbiakan nyamuk. Nah, silahkan anak-anak tentukan, ditulis angkanya 1 sampai 4. Kira-kira nyamuk itu yang mana duluan ya, yang kira-kira yang merupakan bentuk proses perkembangbiakan nyamuk. Oke deh, dikasih 1 deh clue-nya. Yang pertama kali, yang nomor 1 adalah bertelur. Nah, jadi silahkan di dalam lingkarannya itu cari yang ada gambar bertelurnya, tulis angka 1. Kemudian tugasnya anak-anak adalah melanjutkan, kira-kira setelah bertelur itu nyamuk itu ngapain aja ya daur hidupnya. Tinggal dilengkapi yang nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekian dari preview pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.